Sobat TV Andi, selamat datang di podcast TV Andi, ruang ngobrol seru yang penuh cerita, inspirasi, dan nilai positif untuk anak-anak, orang tua, dan keluarga Indonesia. Hari ini kita mengajak Sobat TV Andi untuk ngobrol bersama sekaligus dari sebuah serial animasi lokal yang sudah menemani jutaan keluarga Indonesia. Yap, tentunya siapa yang gak kenal dengan Diva The Series. Dari kisah sederhana sehari-hari, persahabatan yang hangat, hingga pesan moral yang mudah dipahami anak-anak, Diva hadir bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai teman belajar untuk anak-anak di rumah. Dalam episode kali ini, kita ngobrol langsung nih dengan tim kreator di balik kesuksesan Diva The Series. Membahas bagaimana karakter Diva diciptakan, nilai apa saja yang ingin disampaikan, dan bagaimana animasi lokal bisa berperan besar dalam tumbuh kembang anak Indonesia. Tanpa banyak kata, kita akan mulai ngobrol langsung nih dengan Mas Humam Ahwazi Estrawan, selaku manajer Diva The Series. Halo Mas Humam, apa kabar? Halo Mbak, halo semuanya. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah, baik kabar saya. Baik. Lagi sibuk apa aja sih Mas belakangan ini? Oh, belakangan ini seperti biasa ya. Kita produksi konten di The Series dan untuk kan kita kan emang timnya fokusnya produksi animasinya dan juga untuk marketing di The Series juga. Selain di YouTube kan kita ada di TikTok sama Instagram juga. Oh begitu. Sehari bisa ngupload berapa video nih Mas? Kita itu 2 minggu sekali episode baru Mbak Oh, dua di minggu YouTube. sekali. Itu untuk Hmm. upload di YouTube, IG, Hmm? YouTube, IG, TikTok juga. Oh ya, YouTube, IG, TikTok kita upload di situ. Ngomong-ngomong, saya mau tanya nih untuk Mas Humam. Diva The Hmm. Series sudah menemani jutaan anak Indonesia. Dari mana awal mula ide karakter Diva dan dunia ceritanya? Oh, idenya sebenarnya keinginan kami ya untuk menghadirkan tontonan anak-anak yang tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik dan penuh nilai positif, Mbak. Eh, karena kan Diva The Series sendiri sebenarnya sudah dari 2015 dirinya. Di saat itu tim tim kami memang mencoba mencoba cari-cari ide gimana sih kita membuat mungkin tayangan yang menghibur dan juga mendidik dan juga membawa pesan-pesan bagus, moral yang bagus, terutama di ranah digital. Karena kan era dulu kan 2015-an itu sudah ranah digital YouTube, Instagram, dan tidak hanya TV saja. Makanya ide kita dari situ. Dan muncullah di The Series ini. Kita bisa tayang di YouTube, kita bisa tayang di sosial media lain, dan mudah diakses sama anak-anak untuk mendapat hiburan dan pendidikan lewat di The Series ini. Oke, lalu gimana sih di tengah gempuran berbagai konten anak-anak di internet saat ini, menurut tim kreator, apa yang membuat Diva berbeda dengan animasi lainnya? Kalau menurut kami sih, karena animasi kami yang lucu, yang cerah, mulai dari karakternya dan vibe-nya berasa oke, itu menurut saya sih yang membuat membuat penonton tertarik ya, terutama anak-anak dan orang tua tertarik untuk nonton Diva. Ditambah juga kita selalu membawa pesan-pesan yang bagus dan juga selalu menghibur. Jadi kayak berasa seperti fun aja, fun tapi mendidik. Itu kita berusaha untuk membedakan itu dari animasi lain. Lalu untuk dari proses kreatif, apakah bisa diceritakan bagaimana proses menceritakan cerita yang sederhana tapi penuh pesan moral untuk anak-anak di Indonesia? Eh, kita tim internal, tim Diva The Series dan tim penulis hampir hampir setiap minggu kita brainstorming, kita coba cari-cari lewat lingkungan kita, lewat sosial media, lewat 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 berita juga apa sih kira-kira yang enak nih buat cerita anak-anak. Oh, misalnya di di pekan ini kita nemu, oh, anak-anak lagi anggap aja kayak pernah lagi hitnya Yoyo, kita coba bikin cerita tentang Yoyo nih yang lucu dan
mungkin tetap apa dan lucu dan menghibur dan mendidik juga cara bermain yoyo juga pas itu juga ada yang lagi lato-lato lagi apa lagi hitsnya itu kita coba bikin cerita lato-lato tapi juga kita bikin semacam pesan tuh untuk hati-hati main lato-lato biar nggak sembarangan jadi biar anak-anak tuh seru oh sama belajar juga oh main lato-lato seru ya tapi jangan main sembarangan nanti kena yang anak teman-temannya gitu sih kita bikin ceritanya. Oke, kalau dilihat-lihat nih Mas, ada salah satu Hmm. karakter yang menarik dalam Diva the Series. Itu si Pupus kucing. Si Pus kucing Pupus atau apa Mas? Karakter Pupus Pupus. yang Nah. karakter Pupus yang sangat ikonik ya. Itu terinspirasi Mhm. dari pengalaman nyata atau gimana sih Mas? Bisa diceritakan mungkin? Kalau jujur nggak ada sih Mbak dari pengalaman nyata sih. Kita pengen aja coba apa mencari karakter yang bisa deket banget sama Diva itu dan kebetulan berpikirnya oh kita punya peliharaan ya. Terus bagaimana nih bikin biar menarik juga ya peliharanya bisa ngomong nggak ada cerita nggak ada apa Pupus bisa ngomong gitu aja dan anak-anak juga suka juga oh lucu kok kucing bisa ngomong jadi semuanya semua karakternya tahu oh yaudah Pupus bisa ngomong gitu dan emang juga dia teman dekatnya Diva kita bikinnya kan memang apa sama Diva terus. Oke, berarti di rumah memelihara kucing ya, Mas. Jadi bisa Iya. diceritakan di bukunya ini. Heeh, heeh. Oke, baik. Untuk tantangan terbesar apa sih, Mas, yang dihadapi saat membuat dan memproduksi animasi lokal untuk Diva the Series ini? Tantangan utamanya itu menjaga konten, Mbak ya. Menjaga konten gimana sih? Gimana biar kita tetap aman, mendidik dan menarik di tengah banyaknya sekarang konten apa distraction digital. Kan sekarang anak-anak terutama kan juga apa main ngeliat ngeliat HP terus, ngeliat laptop terus. Gimana sih kita berusaha untuk tetap menemani, tetap apa, menjadi apa ya konten yang oke, mendidik juga di tengah-tengah anak-anak selalu melihat HP. Dan kita ya berusaha untuk mengisi ruang itu untuk lihat Diva the Series, animasi yang animasi yang menghibur, animasi yang mendidik, animasi yang seru. Itu yang kita berusaha sih dan tantangan utamanya. Lebih biar nggak bosen aja ya anak-anak untuk menonton video Mhm. Diva the Series ini. Iya, Mhm. iya, iya. Mhm. Iya sih Mas, sekarang banyak banget yang mungkin anak-anak tuh gampang bosen ya untuk menonton Mhm. animasi. Iya, iya. Mhm. Mhm. Oke, untuk nilai atau pesan apa yang paling ditanamkan dalam Diva the Series ini? Nilai utama kita adalah bineka tunggal ika, Mbak. Oh, Dalam bineka tunggal itu kan kita ada mulai keberagaman agama, kita ada tentang apa nilai sopan santun kejujuran dan terutama kan karakter lima diva sama teman-temannya ini beda suku, beda agama tapi tetap sama-sama berteman, tetap tetap sama saling membantu. Nah, mulai dari situlah kita membawa nilai-nilai tentang apa ya, kejujuran, sopan santun, empati, tanggung jawab, rasa hormat sesama teman sama orang tua. Jadi lewat Bhinneka Tunggal itu kita membawa nilai-nilai positif lewat Diva di series tersebut. berarti tetap mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika ya di Iya, tengah benar. gempuran Indonesia yang udah eh apa ya dipikir-pikir kayak udah mengurangi animasi anak, udah kayak mengurangi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang ada di video Mhm. anak. Diva the Series ini Mhm. mewujudkan itu ya. Tetap memegang teguh nilai Bhinneka Tunggal Ika kita. Oke. Untuk tim kreatif nih, Hmm. bagaimana cara tim kreatif membuat dan memastikan cerita tetap menghibur tanpa terasa menggurui? eh ini kita selalu berusaha tim kreatif selalu berusaha untuk membuat naskah itu ceritanya itu menemani sebagai teman kita. Jadi mungkin tidak mengguru tidak gimana ya bahasanya tidak berusaha untuk
ngedikti, tapi dengan pesan-pesannya kita coba kemas kayak teman, teman yang menemani kita, teman yang sahabat kita yang apa ya, sahabat kita yang menjelaskan kita dan mengajari kita mana saja sih yang nggak boleh. Kita berusaha seperti itu sih untuk naskah-naskahnya. Jadi ada pesan moralnya ya dalam Hmm. Diva the Series ini supaya Hmm. tetap Hmm. menghibur gitu ya untuk anak-anak. Jadi Iya ya. nggak hanya kayak boleh ya boleh nggak boleh, kayak nggak hanya menyuruh menyuruh, tapi juga mengajarkan kenapa sih nggak boleh gini, kenapa harus seperti itu, dan lewat itu berharap sih kita nggak menggurui ya, kita sebagai teman ya untuk meneman untuk apa membawa pesan moral itu. Oke. Sejauh ini apa sih Mas pencapaian terbaik untuk Diva the Series dalam dunia hiburan anak di Indonesia? Kita alhamdulillah sudah pernah kerjasama sama Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset, terutama kita membuat konten-konten untuk pusat penguatan karakter. Dan juga alhamdulillah di 2023 kita mendapat penghargaan dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di 2003 atas konten Diva yang disukai apa yang disukai oleh pihak Komisi Perlindungannya, Mbak. Kita salah satu achievementnya sih dari kita itu. Wow, luar biasa. Berarti tahun 2023 sudah mendapat achievement ya, Mas? Iya, Iya alhamdulillah. ya. Itu bulan apa, Mas, kalau boleh tahu? Desember kita ada acara di Hari Anak Nasional di Dufan pas itu. Oh, berpapasan dengan Hari Desember. Anak. Hari Ya, Anak di Nasional. Desember 2023. Oh, iya iya iya. Luar biasa. Terus selama ini pastinya Diva the Series telah mendapat banyak masukan ataupun feedback dari penggemar. Apa pernah Hmm. menerima cerita dari orang tua atau guru tentang dampak atau pengaruh positif Diva bagi anak-anak? Dulu seingat saya tim itu pernah ada komen, ada apa, anak saya takut diimunisasi, bisa nggak bikin ceritanya yang tentang biar nggak takut. Kebutuhan kita coba bikin kan Diva, emang ceritanya memang takut diimunisasi, takut apa, tapi kan dia ajari sama dokternya untuk nggak takut, untuk apa, dan alhamdulillah video itu laku banget sih, sampai sampai sekarang itu masih viewer terbanyak kita sampai sekarang di kalau lihat di YouTube kita, viewer terbanyak video dengan viewer terbanyak di YouTube itu. Dan alhamdulillah juga kan, alhamdulillah lewat video itu juga kita berusaha untuk membuat anak-anak untuk nggak takut imunisasi, nggak biar apa biar tetap sehat seperti itu. Itu feedback dari viewer kita juga yang melejit langsung videonya. Berarti bisa ya anak-anak yang takut untuk imunisasi nonton video Diva the Series di Mm-mm. YouTube supaya nggak takut lagi untuk imunisasi. Iya, biar nggak takut nonton itu Iya, videonya. iya. Untuk Diva dan teman-temannya berasal dari latar belakang yang beragam kan, Mas? Tentunya. Hmm. Mengapa nilai keberagaman menjadi penting untuk ditampilkan dalam serial ini? Balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika tadi ya, Mas? Iya, karena menurut saya penting ya, karena kita kan Indonesia dengan suku bermacam-macam, budaya bermacam-macam, kita perlu 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 apa ya? Menurut saya lah, Diva ini kita perlu menunjukkan gitu, menunjukkan dan bahwa meskipun berbeda-beda, tapi tetap saling berteman, tetap saling bersatu, tetap saling membantu. Jadi kayak biar anak-anak di kehidupannya juga belajar dari situ, Mbak. Jadi kan sama teman-temannya, sama orang tuanya, sama sama lingkungannya itu saling pengertian meskipun suku yang berbeda, meskipun agama yang berbeda. Kita makanya apa menggunakan latar belakang yang beragam itu untuk mendorong nilai tadi tadi itu. Biar nggak ada ketimpangan juga ya, Mas. Biar kalau Iya. main di sekolah nggak ada perbedaan suku, Mhm. agama, seperti itu ya Mhm. yang dimaksud. Mhm. Iya, iya. Bagus Mhm. Benar. sekali nih. Lalu untuk pendekatan yang Diva The Series lakukan untuk menggabungkan edukasi dengan hiburan dalam animasinya itu apa? Pendekatan yang kami lakukan adalah lewat ceritanya, Mbak. Dengan
watak karakter yang teman Diva dan teman-temannya yang beragam. Ada yang mungkin di kadang-kadang Divanya bandel, kadang-kadang yang lainnya malah malah apa malah nasehatin Diva. Kita berusaha sih untuk apa untuk memberikan edukasi, memberikan hiburan lewat interaksi antar Diva dan teman-temannya ini yang oke. Karena menurut saya adalah yang paling penting adalah karakternya ini. Jika memang karakternya Diva dan teman-temannya bisa menggapai hati penonton, bisa penonton peduli, maka itu adalah suatu suksesan dari kami juga. Dan apa mulai kita bisa membuat edukasi dan hiburan lewat penceritaan karakter-karakter ini. Gulkan itu tokoh-tokohnya ya, Mas. Mulai dari Tokoh-tokohnya. Pupus, Diva gitu. Dalam Benar. sikap-sikap sifat-sifatnya juga gitu ya. Kesehari-hariannya mereka semua kita itu pendekatannya untuk apa edukasi dan hiburan. Oke. Lalu untuk upaya tim kreatif agar animasi lokal seperti Diva dapat membangun karakter anak di Indonesia itu seperti apa? Boleh diceritakan, Mas? Kita dengan membuat tadi seperti coba saya sebelumnya dengan membuat karakter Diva, Pupus, Mona, Feby, Tommy, Putu itu relevan, menarik, anak-anak bisa merasa benar-benar ada karakter ini. Itu salah satu yang apa yang kita bisa membangun karakter anak Indonesia dan kita juga bisa lewat jika itu maka kita bisa mulai apa maka kita bisa berikan konten-konten yang edukatif edukatif dan menghibur ketika apa anak-anak sudah suka banget sama karakternya. Lalu seberapa penting peran orang tua dalam konten yang dibuat untuk anak-anak? Sangat penting. Eh, jadi kami emang konten yang bisa ditonton bersama menjadi bahan diskusi antara anak-anak sama orang tuanya dan memperkuat nilai dalam dalam keluarga. Jadi kan tontonan kita kan berusaha untuk nggak dinikmati anak-anak saja, tapi orang tua juga senang melihat animasinya dan merasa senang anak-anaknya terhibur dan juga terdidik oleh Diva the Series ini. Menurut saya penting banget. Berarti tetap menciptakan peran orang tua ya untuk menonton Mhm. animasi-animasi. Iya sih, Mas, betul. Karena Mhm. saat sekarang mungkin orang tua kebanyakan dibiarkan anaknya untuk menonton animasi yang mungkin tidak sepadan, tidak dengan Mhm. umurnya tidak sesuai Mhm. seperti itu ya. Mhm. Mhm. Kita berusaha untuk orang tua yakin bahwa Diva itu aman buat anak-anaknya. Diva oke sebagai edutainment, sebagai temannya anak-anak. Lalu bagaimana tim memastikan Diva tetap relevan dan disukai untuk anak-anak yang ada di Indonesia? Kita selalu berusaha untuk membawa pesan-pesan cerita yang ada pada anak-anak sekarang. Kita kayak memang mungkin mungkin di tahun ini relevannya apa kita berusaha sih gimana mengadaptasi kerelevanan itu dan mencari di mana sisi-sisi yang kita bisa ambil sisi-sisi baiknya. Kita coba mencari sisi buruknya seperti apa dan kita mengemas itu sebagai hiburan dan juga pelajaran. Misalnya kayak misalnya misalnya terlalu banyak main gadget itu sisi buruknya apa dan sisi baiknya apa dan kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak itu kalau memang main gadget gak apa-apa tapi jangan keseringan. Kita juga ada episodenya yang pas itu Tommy kebanyakan main gadget matanya merah gitu sampai nggak ngerjain PR ngerjain apa. Lah disitulah kita kita kasih apa ya hiburan pendidikan hiburan dan mungkin sebagai pesan bahwa jangan terlalu sering kan eh, apa nanti juga bisa mengganggu belajar juga nanti nggak ngerjain PR malah bisa nggak ngerjain PR nanti lewat situ sih kita mencoba untuk skip relevan tetap relevan tapi juga membawa nilai-nilai yang kita bawa tapi tetap menjaga nilai-nilai di the series.
Di samping ada hiburan, tetap ada pendidikannya tentunya ya di Diva The Series. Iya. Lalu nih Mas, seiring berjalannya waktu di masa yang akan datang, apakah ada pengembangan karakter atau tema tertentu ataupun format baru dalam Diva The Series ini? Mungkin berharap bisa ada film sendiri di bioskop apa ya. Dari Diva The Series itu mungkin pencapaian yang kita pengen raih, film Diva The Series di bioskop. Wow, mau sampai ke bioskop ini ya? Iya, berusaha ke bioskop. Iya. Jika Diva The Series diberi kesempatan untuk berbicara dengan anak-anak seluruh Indonesia yang tumbuh bersama Diva, apa sih pesan yang akan disampaikan? Kalau sebagai diva pasti akan bilang bahwa kita harus saling sayang sesama teman, saling sayang sama makhluk hidup di dunia ini, saling sayang sama keluarga kita, orang tua kita, tetap harus belajar, kita harus tetap berbuat baik ke sesama orang di dunia ini. Saya yakin Diva pasti itu tema pesannya, kalau bener ada, kalau ada di sini sekarang. Oke Mas, lalu dengan terus berkembangnya Diva The Series, apakah harapan terbesar dari tim kreator terhadap masa depan animasi anak Indonesia? Menurut saya potensi animasi di Indonesia itu besar banget. Dan terutama sekarang mulai banyak yang bermunculan juga. Dan apalagi terutama animasi edutainment ya, yang selain menghibur pendidik anak-anak Indonesia, menurut saya itu penting banget di Indonesia. Dan berharap sih semakin ke sini potensi animasi edutainment di Indonesia itu makin berkembang, makin banyak bisa menjadi teman anak-anak Indonesia lah, untuk sebagai belajar dan hiburan juga. Mungkin ada pesan dan kesan nih Mas untuk Mas Humam jika bisa berbicara untuk anak-anak Indonesia, mewakili mungkin Mas? Untuk mewakili Diva The Series sendiri, saya berharap anak-anak Indonesia tetap saling sayang sama teman-temannya, saling sayang sama keluarganya, saling sayang sama makhluk hidup di seluruh dunia ini, karena menurut saya kasih sayang dan kepedulian dan empati itu sangat keren sekali, nggak jadul gitu buat anak-anak. Tetap harus saling sayang, saling peduli, saling empati. Baik, terima kasih Mas Humam untuk waktunya. Sama-sama. Pemirsa TV Andi, tidak terasa nih obrolan kita hari ini sangat seru dan penuh makna tentunya. Kita belajar bahwa sebuah animasi anak bukan hanya soal gambar dan cerita, tetapi juga tentang nilai kehidupan, karakter, dan pesan kebaikan yang ditanamkan sejak dini. Terima kasih kepada tim Diva The Series yang telah berbagi cerita inspirasi dan semangat dalam menghadirkan tontonan yang aman, mendidik, dan menyenangkan bagi anak-anak Indonesia. Dan terima kasih juga untuk sahabat TV Andi, para orang tua, anak-anak, dan pendengar setia yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan episode ini. Semoga setelah podcast ini, kita semakin bijak dalam menonton, mendampingi anak-anak dengan penuh cinta, dan terus mendukung animasi lokal yang ada di Indonesia. Saya, Maurel Pawarisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Tetap sehat, tetap ceria, dan jangan lupa subscribe TV Andi. Belajar nilai baik bisa dimulai dari cerita yang kita tanamkan. Terima kasih.